itu sudah banyak sekali bencana alam yang terjadi. Salah satunya adalah gempa bumi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gempa bumi, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 dengan saya Marza Apriani Tias dan rekan-rekan saya. Saya Oger Rizka Abdul Hakim. Saya Jasmine Fitriasari. Saya Naila Rizky Amelia. Dan saya Fabian Nugraha Sidik. Dan saya akan kembalikan ke rekan saya yang pertama. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian gempa bumi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gelombang seismik sendiri adalah gelombang elastis yang dihasilkan gempa bumi dan menjalar pada permukaan bumi dan bisa diukur dengan menggunakan seismografi. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Menurut penyebabnya terjadi gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Di gempa vulkanik, gempa bumi vulkanik ialah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Dan gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Gempa runtuhan atau gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa tersebut ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Dan yang kedua, berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya pusat gempa berada di lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah ialah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penyebab dan akibat atau dampak dari gempa bumi. Untuk penyebabnya terjadinya gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan dari lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Sedangkan dampak untuk gempa bumi yang pertama adalah ada dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusakan tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Sedangkan untuk yang kedua, dampak sosial. Menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit, bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik dan sistem ekonomi. Saya akan menjelaskan cara menghadapi gempa bumi. 1. Bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. 2. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik. 3. Bila berada dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dibunuhi orang. 4. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. 5. Bila sedang berada di pusat penjagaan, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. 6. Beri pertolongan karena petugas kesehatan dan rumah sakit akan mengalami kesulitan. 7. Evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah.
gempa bumi. 8. Dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Jadi kita ini sudah di penghujung topik. Kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa gempa bumi ini terjadi karena pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba. Jadi kalian tidak bisa menganggap remeh gempa bumi ini. Kalian juga harus mencari tempat aman dimanapun dan kapanpun. Stay safe ya. Oke, terima kasih atas topik hari ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.